Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Thomas Daud SPD, salah satu peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 10, yaitu calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPTD SMA Negeri 1 Tabulahan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dapat dianalogikan dengan seorang petani yang menanam suatu jenis tanaman. Petani tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi jagung, tetapi hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, petani akan dapat memperoleh hasil yang maksimal dari tanaman padi tersebut. Apabila petani menanam padi dari bibit unggul, namun petani tidak memperbaiki kondisi tanah, tidak merawat tanaman padi, tidak memberi pupuk dan air, maka petani tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan akan gagal panen. Sebaliknya, walaupun petani tersebut menanam padi bukan bibit unggul, tetapi dipelihara dengan baik dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, dan lain sebagainya, maka petani akan dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Demikian juga seorang pendidik tidak dapat mengubah kodrat anak, tetapi dapat menuntunnya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Aliran pemahaman tentang pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah konvergensi teori, yaitu teori yang memandang bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat
tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu kemauan. Dan tenaga itu tak lain adalah raga. Melalui pendidikan, pikiran anak dipertajam, perasaannya diperhalus, dan kemauannya diperkuat, sementara raganya menjadi sehat melalui kegiatan olahraga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Implementasi pendidikan yang berpihak pada anak di sekolah. Pendidik menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan murid melalui bimbingan, literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan pembelajaran, guru merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan bahagia. Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Salah satu kekuatan konteks sosiokultural di daerah Kabupaten Mamasa yaitu budaya Sipakatabe dan Mak Kamesa, di mana Sipakatabe menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama, sedangkan Mak Kamesa menunjukkan sikap kerjasama dan gotong royong. Di antara strategi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, seorang pendidik harus mampu mengenali peserta didiknya dengan baik. Setidaknya guru harus mampu menyebutkan karakter umum seperti nama, gaya belajar, kemampuan individual, kebiasaan, motivasi, dan hasil belajarnya. Pendidik yang kedua, pendidik harus memiliki gaya mengajar yang variatif, mendukung interaktif kelas, menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengetahuan dengan temannya, dan mampu menjabarkan bahan pelajaran dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, pendidik berperan dalam menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar yang beragam. Yang ketiga, pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang memiliki relevansi dengan dunia nyata. Bahan pelajaran yang diberikan benar-benar dibutuhkan untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Bahan pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Yang keempat,
Pendidik harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, yaitu dengan menjadikan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inovatif, dengan memberikan pilihan kepada peserta didik situasi yang paling cocok dan mampu membantu untuk belajar kolaboratif, berkolaborasi, dan terlibat dalam pemikiran kritis. Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebagai pendidik, jangan berhenti belajar, berkarya, dan berbagi. Teruslah semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat.